Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kami akan membantu Bapak Ibu dosen untuk memperbaiki data sesuai dengan data yang di-share oleh pihak kepegawaian. Kebanyakan data ini umumnya adalah berhubungan dengan SK jabatan fungsional atau update jabatan fungsional di Sister Bapak Ibu ya. Datanya seperti ini contohnya, misalkan Ibu Hasia, data TMT jabatan fungsional tidak tertera, berarti perlu diupdate ya. Dapat data jabatan fungsional yang tertera tidak sesuai dengan data jabatan fungsional di Sister, itu perlu juga diupdate SK-nya. Kita langsung masuk ke inti Bapak Ibu. Untuk Sister kita secara nasional sudah menjadi satu, yaitu di Sister Kemdikbud Go ID. Jadi tidak ada Sister lain. Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan email yang sudah terdaftar dan passwordnya. Jika Bapak Ibu lupa password namun ingat emailnya, Bapak Ibu cukup klik lupa kata sandi. Nanti kata sandi yang baru akan dikirimkan ke email. Jika Bapak Ibu belum membuat akunnya, silakan buat akun di bawah. Belum punya akun daftar sekarang. Perlu kami sampaikan, mohon Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer untuk mengupdate data dan tidak menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu setelah sukses, setelah Bapak Ibu sudah membuat akun, lalu Bapak Ibu tinggal login. Bagaimana kalau sudah terdaftar tapi lupa emailnya? Nanti hubungi TIPD, saya sendiri Bapak Ibu ya. Nanti di WA saja, Pak saya sudah buat akun tapi lupa emailnya. Sekarang kita langsung masuk menu pertama. Poin pertama yang perlu kita sampaikan, alamatnya Sister Kemdikbud Go ID. Yang kedua, masukkan email dan password. Setelah Bapak Ibu masuk, biasanya yang pertama kali login adalah tampilannya seperti ini, tidak ada menunya ya Bapak Ibu ya. Ini jangan bingung, kalau menunya cuma seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik bagian atas, ulangi, klik bagian atas, lalu klik dosen sampingnya ya. Lihat di sini, ada dua ya. Kalau menu Bapak Ibu seperti ini tampilannya, maka Bapak Ibu tinggal klik yang atas, peran di level perguruan tinggi, maka menu utamanya akan muncul. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memperbaiki sesuai data. Misal NIP-nya tidak valid, begitu ya, atau status dosennya ada kesalahan, begitu ya, maka lakukan perubahan di profil data pribadi. Diklik profil, lalu masuk data pribadi. Sebagai contoh, NID-nya salah, maka klik ajukan perubahan. NIK-nya salah, ajukan perubahan. Data CPNS salah, sudah PNS tapi di situ statusnya belum PNS, klik ajukan perubahan data. Intinya adalah mengklik tombol ini lalu mengisi data yang kurang. Untuk data pokok ini, data terutama yang paling penting adalah data yang berhubungan dengan KTP dan KK Bapak Ibu. Lah untuk data kepegawaian biasanya SK CPNS Bapak Ibu yang belum terisi. Lalu kebanyakan dari Bapak Ibu itu ada kendala di jabatan fungsional, maka kita langsung masuk ke jabatan fungsional. Di jabatan fungsional kita klik. Lalu di sini misalkan Bapak Ibu sudah lektor kepala, maka Bapak Ibu tambahkan seluruh SK Bapak Ibu sejak asisten ahli sampai ke SK terakhir. Sebagai contoh, klik tambah ya. Lihat Bapak Ibu, SK yang sudah masuk tidak bisa dipilih. Sebagai contoh, di akun Pak Rektor, ini lektor kepala sudah terisi 5.550. Maka yang harus diisi adalah SK sejak asisten ahli, lektor, dan lektor kepala. Lalu isikan nomor SK-nya, isikan TMT-nya. Lah ini kebanyakan terkendali TMT tadi ya. Isikan TMT-nya, lalu upload dokumennya ya. Dokumennya itu satu-satu, terutama SK fungsional asisten ahli upload, lalu simpan sebagai draft, lalu langsung kirim sebagai ajuan. Demikian juga untuk yang lain. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah lektor kepala, maka Bapak Ibu harus memasukkan jabatan SK fungsionalnya sampai SK terakhir. Bagaimana dengan data yang sudah ada tapi TMT-nya salah? Misalkan di sini TMT-nya terhitung 1 Januari 1970 begitu. Itu nilai default. Maka Bapak Ibu tidak perlu mengulang, cukup mengubah data. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus diajukan datanya ya, pengajuan data.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kendala teknis silahkan ditanyakan di grup WA.